Prasetya Yuda. I'm from class B SP class. My student number is A3201836. And now I will make a video about ASP final test. ASP final test is answering the 5 questions from my lecturer is my Mr. Fitri Kurniawan, and I will answer those questions with the Indonesian language. So let's get started. Soal yang pertama yaitu mention an ASP course you propose to make. Saya di sini membuat kursus ASP untuk pelayan yang ada di restoran. Nah, pelayan yang kita bicarakan di sini yaitu pelayan di restoran yang melayani menu, yang melayani tamu dan menawarkan menu untuk pelanggan. Mereka juga memberikan sikap sopan dan tentu saja kindness atau memberikan kebaikan. Sikapnya itu baik, sopan, santun, ya gitu. Kemudian nomor 2 yaitu what possible need, lacks, and wants of the prospective learner in your ASP course. Kemungkinan learner needs, lacks, and wants of the learners. Yang pertama itu learners one. Keterampilan yang utama yang dibutuhkan oleh para musaji atau pelayan tadi ya. Jadi kita sebut orang musaji adalah berbicara dan mendengarkan. Hal ini tentu saja dibutuhkan oleh pramusaji karena untuk menyampaikan pesan, menawarkan menu kepada pelanggan dan menyampaikan menu dari pelanggan ke chef. Jadi mereka harus berkomunikasi dengan baik dan tidak boleh ada miskomunikasi antara menu yang dicatat sama menu yang kita berikan kepada koki agar koki juga bisa membuat menu yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi kemudian saya juga mencari di internet dan juga bertanya ke beberapa teman saya, yaitu apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pelayan. Nah, seorang pramusaji atau pelayan ya. Hasilnya yaitu yang paling dibutuhkan yaitu keterampilan berbicara, karena mereka harus berbicara dengan pelanggan dalam bahasa Inggris yang tepat. Daripada hanya menyapa, memberikan menu dan mengucapkan selamat tinggal pada pelanggan. Jadi yang paling penting itu speakingnya, cara berbicaranya begitu. Jadi kesimpulannya itu kebutuhan bahasa Inggris pada peserta di tempat kerja atau di restoran sendiri ini yaitu berbicara. Meskipun beberapa peserta atau beberapa teman saya yang mengatakan bahwa mereka juga perlu kemampuan mendengar dan menulis untuk memudahkan pekerjaan mereka begitu. Kemudian yang kedua yaitu learners lack, kekurangan yang ada pada peserta atau learners. Kekurangannya yaitu pada berbicara sama mendengarkan, karena berbicara dan mendengarkan itu harus sinkron. Jika tidak, mereka akan mengalami percakapan komunikasi yang salah paham begitu. Masalah utama yang ada pada mereka yaitu bukan masalah utama ya, misalnya ada masalah lain yaitu mungkin aksen dari orang asing, karena bahasa Inggris itu nggak cuma ada di satu negara. Jadi banyak negara di dunia yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Bahasa internasional kan bahasa Inggris, tapi kan aksen mereka itu kan berbeda. Jadi nggak mungkin mereka orang Cina bisa aksen bahasa Inggris, aksen Inggris gitu. Jadi kan mungkin
mungkin bisa menyulitkan mereka. Kemudian para peserta atau orang yang learners itu menyadari bahwa orang yang berasal dari negara yang berbeda itu memiliki aksen yang berbeda, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian para peserta juga menyadari hubungan antara juga memiliki masalah untuk menanggapi permintaan pelanggan, ya, memahami kekurangan yang terjadi pada pelayan, beberapa pelanggan menggunakan cara yang berbeda untuk apa yang mereka inginkan juga, seperti menunjukkan gambar apa makanan yang ingin dipesan, atau kayak mendeskripsikan seperti itu. Mungkin mereka juga sedikit kebingungan untuk memahami dan menanggapi pesan dari pelanggan itu. Kemudian yang ketiga yaitu learners wants, yaitu yang diinginkan oleh peserta. Maksudnya capaian apa yang ingin dicapai setelah kursus ESP ini, ya, gitu. Jadi persepsi peserta itu inginnya yaitu menguasai bahasa Inggris untuk kemampuan speaking mereka agar lebih komunikatif dan bisa menanggapi apa yang bisa kayak menanggapi pesanan dari customers dan juga menyampaikan pesan tadi dari customers ke chef atau bagian dapur. Kemudian intinya itu. Kemudian yang ketiga yaitu elaborate briefly what material you will administer. Oh iya, materi. Yang ketiga itu soalnya itu materi yang akan diberikan kepada learners. Yaitu materi yang pertama yaitu akan saya greeting. Nah, jadi kayak salam, sapa, yaitu dengan cara polite, the politeness. Jadi memberikan kayak menyapa dengan senyum, mungkin kayak greeting title, atau mungkin juga kayak memperkenalkan diri, introducing, atau mungkin juga kayak memberikan pelayanan apa saja yang akan didapatkan pada restoran, begitu. Kemudian yang kedua yaitu kayak menawarkan makanan yang ada di restoran itu. Jadi ketika pelayan datang, maka mereka akan menawarkan makanannya ini seperti ini, kayak menawarkan makanan ini seperti ini, ya, begitu. Seperti menggunakan grammarnya itu seperti menggunakan would, may, atau lebih seperti itu. Jadi mereka akan lebih sopan, lebih baik, ya, dan customers atau pelanggan itu tadi juga puas. Kemudian material tadi. Kemudian billing and goodbye. Jadi kayak apa ya tadi, menanggapi respons, memberikan respon tadi kepada pemberian respon atau responses kepada pelanggan, juga billing and goodbye. Jadi kayak apa ya, kayak pembayaran yang harus diberikan kepada pemberian dan selamat tinggal kayak gitu. Jadi ya begitu payment. Jadi paymentnya, pembayaran yang harus diberikan, goodbye dengan baik, kemudian seperti itulah. Yang keempat yaitu explain briefly how you will teach the material to the learners, atau cara pemberian materi pada learners. Pertama, saya akan memberitahu mereka bagaimana mengatakan ucapan sopan kepada pelanggan,
memperkenalkan diri kepada pelanggan dan melayani pelanggan dengan sopan dan baik. Kemudian jika mereka sudah tahu dan mengerti tentang apa itu, maka saya akan mengajari mereka mendengarkan dengan memberikan latihan yang berisi penutur, nggak penutur ya, kayak percakapan bahasa Inggris, kayak isinya itu kayak memberikan penawaran makanan sama responses yang diinginkan oleh peserta itu. Jadi mereka juga akan cara bagaimana pengucapan kata-katanya, juga cara merespon atau menanggapi permintaan dan pesan dari pelanggan. Kemudian saya ajari mereka bagaimana menanggapi pesanan atau praktisnya atau latihannya, agar mereka itu lebih lancar cara mengajari. Nggak cuma teori yang mereka dapat, tapi juga latihan yang mereka dapatkan begitu. Dan mungkin juga informasi tambahan untuk pramusaji itu pelayan, untuk istilah-istilah yang ada pada restoran. Dan juga saya tadi kalau nggak salah ada kekurangan yang ada pada peserta yang ingin bagaimana memahami aksen-aksen dari dari bahasa Inggris, penggunaan bahasa Inggris dari aksen-aksen dari orang-orang dari negara yang berbeda menggunakan bahasa Inggris, karena aksen mereka akan berbeda. Jadi saya akan memberikan informasi percakapan dari beberapa negara yang umumnya harus mereka umumnya akan mereka ketahui agar tidak kesulitan dalam bertemu, mungkin saja bertemu dengan pelanggan dari seluruh dunia gitu. Kemudian yang nomor 5, discuss briefly the possible challenge. In the course design you propose. Jadi challenge atau tantangan yang mungkin saya hadapi dalam memberikan kursus ini. Jadi tantangan ini yaitu peserta mungkin saja menginginkan aksi nyata pada tamu asli, atau mungkin ingin praktisnya secara langsung dengan orang asing. Nah, jadi ini tantangan yang mungkin saya hadapi, karena mungkin keinginan ini terlalu kesulitan untuk kayak gini, jadi saya ingin secara langsung orang asli, orang aksen, mungkin orang Cina asli, jadi saya bisa memahami secara langsung ya begitu. Tapi menurut saya itu bisa saya tutupi, atau saya berikan informasi tentang bukan informasi, kayak video langsung orang Cina langsung, tapi melalui video itu mungkin dari YouTube atau yang lain, saya berikan kepada learners itu sendiri. Jadi mereka bisa mempelajari walaupun tidak tidak mendengarkan secara langsung dari orang Cina atau orang dari aksen dari orang negara lain gitu. Dan mungkin saja itu challenge tantangan yang saya dapatkan mungkin. Tapi jika ada tambahan mungkin bisa ditambahkan. Jadi itu the final. Jadi itu final test, final project of ESP saya. Jadi thank you for watching and goodbye. I hope you enjoy this video, and I hope my Mr. Fitri will give me a good score. Thank you.